Dalam seri ke-258 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivonero sebagai Sakawuni, Heri Stiono sebagai Tias Sanggrama Wijaya, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Rangga Lawe, Edi Johan sebagai Ike Mese, Peter Pan sebagai Banyak Kabuk, Mas Sono sebagai Wira Raja, Penny Indrahadi sebagai Sipi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sakawuni cemas melihat ayahnya tiba-tiba pingsan. Arya Kamandanu segera memeriksa seluruh tubuh Banyak Kabuk. Mereka segera tahu bahwa Banyak Kabuk terkena aji tapak wisa yang ampuh. Arya Kamandanu mengusulkan agar Banyak Kabuk segera dibawa ke Bukit Panampihan untuk minta pengobatan pada Dewi Tunjung Biru. Kita harus segera mengobatinya, Sakawuni. Kukira kita masih mempunyai kesempatan untuk membawanya ke Bukit Panampihan. Kalau kita segera berangkat, kukira kita tidak akan terlambat. Ayah, mengapa ayah tidak mau berterus terang? Seharusnya ayah segera memberitahu kami bahwa ayah terluka. Hal itu dilakukan karena kasih sayangnya padamu. Dia tidak ingin melihat kau kebingungan dan cemas, Wuni. Tapi dia tidak boleh bersikap seperti itu, Kamandanu. Aku ini kan anak gadisnya. Sudahlah, sekarang kau tunggu saja di sini. Aku akan melaporkan hal ini pada Gusti Sanggrama Wijaya. Kemudian setelah mendapat izin beliau, kita akan segera berangkat ke Bukit Panampihan. Sementara itu, di Balai Pendopo Agung Istana Kediri, pesta kemenangan masih terus berlangsung hingga jauh malam. Prajurit-prajurit Tartar kelihatan sangat bersukaria. Mereka makan dan minum tuak sampai sepuas-puasnya. Sebagian besar di antara mereka sudah mabuk. Mereka nampaknya benar-benar menikmati kemenangan yang baru saja dialami. Nampak Tias Sanggrama Wijaya masih berada di tengah-tengah pesta. Tapi beliau kelihatannya tidak terlalu gembira. Demikian juga Lembu Sora dan Rangga Lawe. Bahkan Rangga Lawe kelihatannya tidak senang melihat tingkah laku prajurit-prajurit Tartar yang bermabuk-mabukan. Paman Lembu Sora, sepertinya kita hanya menjadi penonton saja. Bukan kita yang merayakan kemenangan ini, Paman. Benar, Gusti. Suasana ini benar-benar tidak enak di hati. Ampun, Gusti. Hamba sungguh-sungguh tidak senang melihat tingkah laku mereka itu. Lihat saja. Mereka enak-enak bermabuk-mabukan di negeri orang. Hamba muak melihat pemandangan ini. Hamba muak, Gusti Sanggrama Wijaya. Kau harus bisa menahan hatimu, Rangga Lawe. Memang untuk sementara ini, seperti yang telah dikatakan Tuan Arya Wiraraja, kemenangan bukanlah menjadi milik kita. Benar, Paman Lembu Sora. Justru sekarang ini, kita harus mempersiapkan diri untuk merebut kemenangan yang sesungguhnya. Ketika mereka bertiga sedang sibuk berbincang-bincang, Arya Kamandanu muncul di tengah-tengah pendopo agung dan langsung menemui Tias Sanggrama Wijaya. Ada apa, Kamandanu? Di mana Sakawuni dan Kakang Banyak Kabuk? Mengapa mereka tidak kelihatan? Ampun, Gusti. Ayahanda Banyak Kabuk rupanya sedang mengalami luka yang cukup berat. Sekarang dia terbaring pingsan di ruangan tidurnya. Apa? Kakang Banyak Kabuk terluka? Siapa yang telah melukainya, Kamandanu? Ayahanda Banyak Kabuk terluka oleh pukulan aji tapak wisa, Paman Lembu Sora. Kalau memang lukanya cukup parah, harus segera dicarikan obatnya. Mari Tuan. Tuan Sanggrama Wijaya. Mari tuan-tuan semua. Mengapa kalian tidak ikut minum-minum bersama kami? Marilah, kita rayakan pesta kemenangan ini bersama-sama. Maaf, Tuan Panglima. Kami memang tidak biasa minum terlalu banyak. Di samping itu, kami baru saja mendapat laporan bahwa ada salah seorang di antara sahabat kami yang terluka berat.
Kasihan orang itu. Dia harus segera diobati. Tapi biarlah orang lain yang mengurusnya. Sementara Tuan bersama kami ikut merayakan pesta kemenangan ini. Sebab pesta kemenangan ini bukan hanya milik prajurit-prajurit Tartar, tapi juga menjadi milik prajurit-prajurit Tuan. Prajurit-prajurit Majapahit, Tuan. Terima kasih, Tuan Panglima Ikumense. Tapi maaf, saya harus segera meninggalkan pesta ini. Saya harus segera tahu luka-luka yang diderita oleh sahabat kami. Maaf, Tuan Panglima. Kami semua mohon diri. Ayo, Paman Lembu Sora, Ranggalawi, Kamandanu. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Ayah, ayah. Kamu nih. Ayah. Gusti. Iya, Gusti Sanggrama Wijaya. Iya, ayah. Gusti Sanggrama Wijaya, Paman Lembu Sora, dan Kakang Ranggalawi juga hadir di sini. Mereka ingin melihat luka-luka ayah. Apa yang kau rasakan, Kakang Banyak Kapuk? Rupanya hamba terkena aji tapak bisa, Gusti. Bagaimana peristiwanya, Adi Banyak Kapuk? Saya bertempur melawan Bupacil dan Dewi Sambi, Kakang Lembu Sora. Pada saat itu saya lengah. Dewi Sambi berhasil menyerangkan pukulannya di bagian rusuk kiri. Semula saya kira pukulan itu tidak mengakibatkan apa-apa. Hanya dada saya terasa sedikit sesak. Dan setelah rasa sesak itu hilang, sepertinya saya tidak mengalami luka sedikit pun. Tapi entahlah, mendadak rusuk kiri saya rasanya seperti terbakar. Pandangan mata saya menjadi gelap. Dan nafas saya menjadi sesak kembali. Ayah lalu pingsan untuk beberapa saat lamanya, Paman Lembu Sora. Arya Kamandanu sudah memeriksa luka-lukanya. Bagian rusuk kirinya seperti luka memar dan warnanya kebiru-biruan. Saya kenal bekas pukulan Aji Tapak Wisa. Saya sendiri pernah mengalaminya. Saya juga pernah mengalaminya, Paman Lembu Sora. Pukulan Aji Tapak Wisa benar-benar ampuh. Kalau begitu, harus dicari seorang tabib yang segera bisa menyembuhkan Kakang Banyak Kapuk. Siapakah yang tahu di mana rumahnya seorang tabib asli? Kami bermaksud membawanya ke Bukit Panampihan malam ini juga, Gusti. Bukit Panampihan? Iya, Gusti. Letaknya di kaki Gunung Semeru. Ya, memang cukup jauh dari sini. Tapi kami tidak mempunyai cara yang lain lagi, kecuali membawa ayah pergi ke Bukit Panampihan. Kalau begitu, kalian harus segera berangkat sekarang. Makin cepat, makin baik. Benar, Sakawuni. Kalian harus segera berangkat, supaya tidak terlambat. Akhirnya, semuanya setuju Banyak Kapuk dibawa ke Bukit Panampihan malam itu juga. Sakawuni segera mempersiapkan perbekalan untuk berjalan jauh. Arya Kamandanu menyiapkan 2 ekor kuda. Setelah segala sesuatunya beres, mereka pun segera berangkat meninggalkan istana Kediri. Dia Sanggrama Wijaya, Lembu Sora, Ranggalawe, Kebo Anabrang dan yang lain-lain mengantarkan sampai ke pintu gerbang. Hati-hati di jalan, Sakawuni. Iya, Gusti. Terima kasih, Gusti. Ampun, Gusti. Hamba terpaksa tidak bisa menemani Gusti di istana Kediri. Tidak apa-apa, Kakang Banyak Kapuk. Kau harus segera berobat supaya lukamu sembuh kembali, Kakang. Setelah itu, barulah kita bisa berkumpul lagi. Ampun, Gusti. Kami mohon pamit. Ayo, Sakawuni. Kasihan Kakang Banyak Kapuk. Jasa-jasanya cukup banyak untuk membangun Majapahit.
Kakang Banyak Kapu adalah contoh seorang pembesar negeri yang mengabdi tanpa pamrih apa-apa. Ampun Gusti. Apakah Gusti Sanggramawijaya bermaksud kembali ke Balai Paseban Agung? Aku tidak ingin melihat lagi orang-orang Mongolia itu berpesta pora, Paman Nembusora. Aku ingin bertemu dengan Tuan Wiraraja. Ada hal penting yang ingin kubicarakan dengan beliau. Kalau begitu, marilah kita menemui beliau, Gusti. Ya, memang Gusti Sanggramawijaya. Suasananya kurang enak untuk dirasakan, kalau tidak boleh dikatakan menyakitkan. Mereka sangat menganggap rendah prajurit-prajurit Majapahit. Saya juga mendapat kesan begitu, Tuan Wiraraja. Mereka kurang menghargai kita. Benar, Gusti. Mereka menganggap prajurit-prajurit kita seperti pupuk bawang. Seolah-olah kemenangan ini hanya milik mereka, dan kita hanya disuruh menonton saja. Hamba juga sakit hati, Gusti Sanggramawijaya. Mereka pikir hanya mereka lah yang bertempur melawan prajurit-prajurit Kediri. Kita pun banyak berkorban. Kita pun bertempur dengan semangat menyala-nyala, dengan taruhan nyawa. Tapi setelah kemenangan berhasil diraih, mereka ingin merebut kemenangan itu untuk mereka sendiri. Inilah yang menyakitkan, Gusti. Hamba benar-benar tidak terima. Kalau Paman Nembusora tidak berusaha menghalang-halangi, dia berusaha membujuk hamba. Hamba tidak sudi datang ke pendopo agung Istana Kediri untuk merayakan pesta kemenangan mereka itu. Hamba benar-benar sudah muak, Gusti. Cukup, Ronggolawe. Cukup. Tidak sepantasnya kita mengumbar hawa nafsu. Marilah kita mencari siasat untuk memulihkan kembali kepercayaan kita terhadap Majapahit. Sekarang ini kemenangan Majapahit telah dirampok oleh tentara asing. Kemenangan yang sebenarnya menjadi hak kita telah diambil alih dengan paksa oleh Panglima Ikemise dan bala tentaranya. Lalu sekarang apa yang sebaiknya kita lakukan, Tuan Wiraraja? Kalau kita langsung menyerang mereka, tentulah hal ini kurang bijaksana, Tuan. Di samping kurang bijaksana, hal itu juga merupakan tindakan yang ceroboh, Gusti. Kita tahu sendiri bahwa prajurit-prajurit Tartar benar-benar prajurit-prajurit yang tangguh dan berani. Di samping itu pula, mereka juga mempunyai ilmu bela diri yang tinggi. Rasanya sulit untuk mengalahkan mereka ini, Gusti. Kecuali kita mempersiapkan diri dengan matang dan cermat. Lalu, apakah Tuan mempunyai rencana sesuatu? Begini saja, Gusti. Kita tidak bisa berpikir dengan tenang selama masih berada di Istana Kediri. Sebab kita masih bersama-sama dengan mereka. Maka sebaiknya Gusti minta diri untuk sementara waktu kembali ke Majapahit. Iya, benar, Gusti. Di Majapahit nanti kita bisa merundingkan segala sesuatunya dengan lebih tenang. Apakah hal itu tidak akan menimbulkan kecurigaan, Tuan Wiraraja? Kalau kita mengemukakan alasan yang tepat, saya kira tidak, Gusti. Tuan Wiraraja, alasan apa yang kira-kira cukup kuat untuk minta diri kembali ke Majapahit sekarang ini, Tuan? Kita kembali saja ke persoalan surat pernyataan menyerah, Gusti. Gusti kembali ke Majapahit dengan alasan untuk merundingkan sesuatu, agar bisa menulis dengan baik-baik surat pernyataan menyerah terhadap bala tentara Tartar. Di samping itu, Gusti juga bisa mengemukakan alasan bahwa Gusti ingin memberikan kenang-kenangan pada mereka berupa boyongan putri. Boyongan putri? Benar, Gusti. Katakan saja bahwa Gusti ingin mempersembahkan 2 orang putri Majapahit untuk Kaisar Kubilai Khan. Dan putri yang pantas untuk dipersembahkan harus lebih dulu diteliti dan dipilih. Saya kira mereka akan bisa menerima alasan itu, Gusti. Hari berikutnya,
Dia Sang Gramawijaya menemui Panglima Ikemese di ruangan pendopo agung Istana Kediri. Semula Panglima Ikemese menolak keinginan Dia Sang Gramawijaya untuk kembali ke Majapahit. Tapi setelah mendengarkan alasan Dia Sang Gramawijaya, pimpinan pasukan Tartar itu agaknya bisa mengerti juga. Akhirnya dia meluluskan keinginan Dia Sang Gramawijaya dengan catatan tidak boleh terlalu lama tinggal di Majapahit. Dia Sang Gramawijaya hanya diberi waktu tidak boleh lebih dari 30 hari. Dia Sang Gramawijaya menerima persyaratan itu. Kemudian beliau menemui Lembu Sora dan Rangga Lawe untuk diajak mengadakan persiapan. Setelah persiapannya dirasa cukup, maka Dia Sang Gramawijaya bersama prajurit-prajurit Majapahit meninggalkan Istana Kediri menjelang sore harinya. Panglima Ikemese. Ada apa, Panglima Siti? Saya melihat orang-orang Majapahit keluar dari pintu gerbang Istana Kediri. Mau kemana mereka itu, Panglima? Tuan Sang Gramawijaya bermaksud kembali ke Majapahit. Kembali ke Majapahit? Iya. Mengapa kau izinkan, Panglima? Bukankah hal itu bisa berbahaya sekali, Panglima? Mereka bisa berbalik memusuhi kita. Mereka bisa menggempur kita bersama-sama dengan rakyat Majapahit yang lain. Kita harus bisa mencegah mereka. Mumpung mereka belum terlalu jauh, kita harus memaksa mereka untuk kembali ke Istana Kediri. Panglima Sipi kelihatan sangat kecewa mendengar keputusan Panglima Ikemese yang mengizinkan Dia Sang Gramawijaya kembali ke Majapahit. Dia sangat mengkhawatirkan kesetiaan Dia Sang Gramawijaya untuk menepati janjinya. Karena itu dia bersemangat untuk memaksa kembali Dia Sang Gramawijaya berikut prajurit-prajurit Majapahit ke kota Kediri. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi atas diri Dia Sang Gramawijaya berikut prajurit-prajuritnya? Dan bagaimana dengan nasib banyak kabuk dengan luka-lukanya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.